Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, classmate. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol asik di rumah aja. Dan selalu ya, kita mau jelasin apa sih itu kelas bersama. Jadi teman-teman yang baru gabung paham gitu ya. Apa sih maksudnya kelas bersama. Jadi kelas bersama ini sebenarnya inisiatif dari teman-teman di tempat saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat komunitas belajar. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita sebagai orang-orang Kemdikbud tidak memberikan pengaruh spirit belajar sepanjang hayat itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita mau tularkan. Jadi kelas bersama komunitas yang bergerak di bidang pendidikan yang menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu ya. Sementara kita nggak bisa tatap muka, tapi kita bisa bertemu melalui virtual untuk bisa belajar bersama. Jadi kelas bersama merupakan menjadikan ya untuk perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan para pencari ilmu. Jadi itu aja sehingga saat ini alhamdulillah ya kelas bersama menjadi salah satu kelas online yang konsisten melaksanakan kelas gratis. Wih, asik. Oke, lanjut aja. Pada sore hari ini kita akan ketemu di episode ke-88 Ngobrol Asik di Rumah Aja, Sabtu 22 Agustus 2020. Kita akan mengangkat tema di balik layar produksi voice over. Wih, ini adalah salah satu bidang broadcasting yang dulu pernah pengen sekali ya gabung-gabung untuk ikut-ikutan voice over gitu ya. Baik, teman-teman classmate, saat ini narasumbernya sudah hadir. Sebelumnya aku perkenalkan dulu siapa sih yang bakal menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah M. Salihuddin Al-Ayubi, ISKOM M.Hum. Jadi dia adalah pengembang teknologi pembelajaran Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau memulai karir sebagai preview officer di Global TV, kemudian diterima sebagai ASN di Pustekom Kemdikbud, dan berkarir sebagai staf editor, penata kamera, reporter, sutradara, jabatan terakhir sebagai pimpinan redaksi pemberitaan TV Edukasi. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu semua ya TV Edukasi. Kemudian dia sekarang memilih jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran hingga sampai saat ini. Beliau juga pernah berpengalaman bekerja sebagai penyiar di RTC UI FM, kemudian sebagai support officer Global TV, kemudian kru produksi, kemudian pimpinan redaksi pemberitaan TV Edukasi dan pengembang teknologi pembelajaran Pusdatin. Ini sama aja sama di atas ya. Sorry, gue baca ya. Pendidikannya beliau adalah S1 Ilmu Komunikasi Mercu Buana, kemudian S2 Linguistik Terapan Universitas Negeri Jakarta, lulusan terbaik. Wow. Supaya nggak lama-lama kita panggilan saja Mas Ayub. Halo, Mas Ayub. Mas Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku banyak banget nih baca. Sama lagi ya, antara deskripsi di awal sama Iya, aku pekerjaan. ngebaca atas sama ngebaca bawah sama. Oh iya, kenapa baca lagi ya? Itu yang salah yang baca apa yang nulis sebenarnya ya? Yang salah yang baca karena nggak baca dulu. Enggak lah. Oke. Baik. Ya, Eh kita sudah ada di episode 88 nih Kang Mas Ayub nih. Alhamdulillah, keren. makasih banyak Mas Ayub nih sudah mau bersedekah ilmu di kelas bersama. Saya yang terima kasih sudah diajak Ya. bergabung di kelas bersama, luar biasa. Baik. Sebelumnya kita sapa dulu ya Mas Ayub ya, teman-teman kita yang sudah hadir di channel YouTube. Oke, teman-teman dari Pacelang. Pacelang mana ya? Pacelang ya? Dari Pacelang ya. Kemudian ada lagi dari mana nih? Mas Fahrudin Suryana. Ini nggak ada dari mana nih ya? Kita lanjut aja yang ada nama tempatnya ya. TK Dharma Wanita, Panggung Sari. Oke, kemudian dari Jombang, halo Jombang, wes Jombang. Kemudian ada lagi Tek Al-Fatah Palembang hadir, sip. Mana lagi nih? Dari Sumatera Barat sudah juga hadir Mbak Wardani Mansur. Mbak Wardani Mansur ini, oh ya dari Jos
Mantiri, Don Bosco Manado. Wow. Kemudian dari Izam Handani dari PAUD Citra Indonesia Banjarbaru Kalsel. Ini dekat rumah dulu nih sekolahnya nih Mas Ayub. Loh, orang Dulu aku Kalsel juga. orang Kalsel dulu. Waduh, kok sama? Oh gitu ya Mas Ayub Sama dari berdarah. Pen Saya orang di mana? SMP 41 Seroja. SMP 2 Seroja. SMP Woi, 41 gitu. orang Banjarbaru kah? Banjarmasin, banyak. Oh Kurang Queen, Kang Banjarmasin. Queen. Oh, orang Queen. Queen berapa nih? Iya. Queen banget, Queen cerucuk. Aduh, aku kalau ke Queen tuh inget-inget tuh dulu pernah monitoring evaluasi PKBM di daerah situ tuh. Oh, pulang kampung dong sekalian ya. Enggak, aku orang Jakarta, cuman tugasnya di sana Oh, dulu. oh 12 yes, tahun. iya, 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 iya. Dari Bungur Sari Keren. Purwakarta juga hadir. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir ya. Enggak satu-satu kita ada Panajem Pasar. Oh, ada dari Papua Barat. Bintuni, Yayu, Luciana. Halo, halo. Terima kasih sudah hadir. Berarti sudah dari Sabang sampai Merauke sudah hadir. Dari Pacitan juga. Wow. Alhamdulillah. Baik, Mas Ayub, sore hari ini kita mau ngobrolin apa sih nih? Iya, kan kita mau ngobrolin kalau judulnya nih kan tertulis gede banget di balik layar produksi voice over gitu ya. Oke. Oke. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu nih Mas Habib. Ya, Boleh ya, ya? gimana? Oke, oke. Kan sebenarnya saya satu di antara sekian banyak VO talent atau voice over actor dan aktris yang ada di Indonesia ini gitu ya. Dan mungkin ada juga yang sebagian bertanya, kok ini pengembang teknologi pembelajaran ngomongin tentang voice over ya gitu. Ya. Jadi mungkin saya mau kasih sedikit informasi dulu ke classmate ya. Di sini sebutannya classmate ya. Classmate. Nah, ke classmate semuanya, saya mau ngasih informasi bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada satu jabatan fungsional namanya PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran. Ya. Nah, di PTP itu sendiri bidang tugasnya itu banyak. Salah satunya yang paling terkecil ini, voice over. Kita bikin media pembelajaran di dalamnya ada voice over. Begitu Mas Habib. Ini berarti konten produksinya dalam bentuk video ya gitu ya, kayak apa membuat audio film visual, betul, audio visual. Bisa podcast, bisa video, bisa juga multimedia atau animasi gitu. Oke. Tapi gitu, memang sudah lama ya memang kecimpung untuk di bidang broadcasting ini ya, Mas Ayub ya. Udah lama banget Mas, dari kecil dulu sempat juga isi VO untuk iklan Indomie. Sempat dulu waktu udah kuliah, sempat kuliah juga sempat isi gitu. Cuman ya bolong-bolong nggak dirutinkan. Ya tapi sebenarnya kan bidang yang sangat menuntut kreativitas ya Mas Ayub ya. Jadi bidang kita, kalau saya kan dulu di seni rupa juga sebenarnya mau menuntut sampai seni rupa tuh benar-benar pasnya di seni rupa gitu. Cuman karena tuntutan hidup kok seni rupa jadi seperti apa ya? Jadi cuman belum ketemu ya? kemarin belum ketemu itunya. Akhirnya saya coba banting setir ke pendidikan gitu dan akhirnya sampai ke Mendikbud akhirnya. Tapi kepake kok seni rupanya dulu. Pasti yang namanya seni itu pasti bisa mewarnai pekerjaan kita kok. Oke, betul. Oke, silakan Mas Ayub, mungkin ada yang mau disampaikan, kita paparkan ya buat teman-teman classmate yang sudah hadir. Buat teman-teman classmate jangan lupa bisa langsung tulis pertanyaan yang mau ditulis, silakan di kolom chat nanti kita bacakan, oke? Oke, silakan Mas Ayub. Oke, Mas Habib. Ya, saya sekali lagi menyapa classmate semuanya. Semoga selalu sehat ya, classmate di sore hari ini, terus weekend juga malam minggu gitu ya. Rasanya seru juga nih kalau kita sama-sama belajar dan saya sama-sama memberikan pengalaman lah terkait produksi voice over. Nah, tadi kan saya sempat informasikan ke classmate semuanya apa sih sebenarnya voice over itu gitu ya. Ini dia. Di balik layar produksi voice over. Mungkin ada yang nanya voice over apa sih gitu. Voice over itu classmate adalah teknik produksi untuk menambahkan suara pada suatu media. Tadi sudah kita kasih gambaran sedikit baik audio ataupun
video atau visual gitu ya. Bentuknya macam-macam, bisa kalau audio bisa podcast, kalau video bisa mungkin konten-konten pembelajaran atau iklan gitu ya. Dan yang diisi itu adalah suara narator atau pengisi suara. Jadi kan sering ya kalau kita nonton misalnya National Geographic, suka ada tuh kan acara narasi dari dari naratornya, nggak kelihatan orangnya. Jadi deritanya VO voice over talent, dia wajahnya nggak dikenali, hanya suaranya saja kadang yang sering. Oh ini suaranya, oh ternyata begitu lihat di TV begitu muncul, oh ternyata ini yang ngisi suara di National Geographic atau di iklan-iklan tertentu gitu. Nah ragamnya banyak nih classmate. Jadi voice over itu tergantung dari konten yang mau kita buat. Saya sendiri ada beberapa pengalaman mengisi beberapa konten. Salah tiganya nih, ada 3. Video berita atau liputan. Nah, kalau video berita atau liputan itu biasanya kita cenderung tidak terlalu banyak menggunakan teknik voice over karena kita dituntut cepat, 1. Terus berita itu kan selalu up to date gitu ya. Jadi yang diperlukan adalah kalau hard news, karakternya itu harus tegas gitu, suaranya harus membawakannya, karena ini membawakan informasi yang penting, informasi yang harus ditanggapi dengan serius, maka suaranya juga harus serius. Nanti saya kasih contoh setelah ini. Kemudian video berita juga ada yang nada voice overnya bisa tidak terlalu tegas, bisa diayun gitu. Itu kalau jenisnya kayak feature gitu. Nah, beda lagi kalau kita isi VO untuk konten video profil atau iklan, misalnya iklan produk atau launching pemenang di malam anugerah. Itu kita harus bikin karakter suara yang grande gitu ya, istilahnya yang wow gitu. Karena mereka kan mendapat penghargaan, jadi kita harus juga memberikan memanggilkan si penerima penghargaan itu dengan suara yang penerima penghargaan gitu. Jadi ada ada nuansa grandenya di suara kita gitu. Nah, terakhir saya pengalamannya seringnya di konten-konten pembelajaran. Nah, di konten pembelajaran ini kan identik dengan naskah-naskah tutorial, naskah-naskah instruksional gitu ya, yang kita harus membacanya dengan pacing. Jadi kalau istilahnya speed atau temponya voice over itu kita biasa sebutnya pacing gitu ya, pace gitu ya, kecepatan baca antar satu kata ke kata yang lain, satu kalimat ke kalimat yang lain. Nah, kalau di tutorial itu agak lebih slow. Karena kan ini tutorial nih, orang harus mencerna dulu ketika mendengarkan kontennya itu. Langkah pertama adalah, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, terus antara satu langkah dengan langkah kedua dengan langkah ketiga itu ada intonasi atau ada nadanya supaya menyambung. Jadi nggak datar. Coba kita kasih contoh. Nah, sebenarnya sih saya pengennya di penghujung sharing tentang voice over ini, saya pengen ada 1 orang atau 2 orang yang bisa unjuk diri ya, unjuk suara gitu ya. Tapi ternyata kalau pakai StreamYard ini tidak bisa langsung nyambung, nggak kayak Zoom, tapi hanya bisa chat gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin di grup, kan saya ada grup chatnya ya, nanti bisa mungkin kasih contoh video atau suaranya membacakan narasi-narasi VO yang mungkin kalau misalnya menarik, boleh deh nanti kita kirimkan pulsa 50K gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan hadiahnya gitu. Nanti kalau ada yang berani seperti itu, silahkan kirim di grup WA, nanti saya coba dengerin. Nah, saya kasih contoh nih. Dulu pernah saya waktu tadi saya sempat bilang ke Mas Habib, saya pernah isi VO untuk iklan. Nah, untuk iklan sendiri, classmate, jadi itu tantangannya gede banget. Tantangannya nggak kayak kita isi konten-konten durasi panjang. Iklan itu kan ragamnya banyak ya. Satu program itu biasanya ada yang satu iklan maksudnya, ada yang durasinya 30 detik, ada yang 15 detik, bahkan ada yang 5 detik. Nah, kadang kalau untuk yang iklan-iklan 5 detikan, itu kita harus bisa
menjaga artikulasi sama menjaga intonasi kita supaya tetap menarik gitu. Dan supaya nggak berbet. Karena kalau udah 5 detik, otomatis kita harus baca cepat. Gitu. Nah, saya waktu itu di Indomie komersial ini kebagian 15 detik untuk iklan yang cukup panjang. Jadi agak bisa napas. Nah, waktu itu saya bacanya gini, karena dulu kan saya ada di komunitas teater, komunitas baca puisi gitu kelasnya. Jadi kita karena sudah terbiasa berpuisi, sudah terbiasa intonasi, terus latihan vokal gitu ya. Jadi begitu dapat tawaran ini ya alhamdulillah gitu. Saya bacanya gini. Wangi rempah dan alam Indonesia menarik minat dunia berabad lamanya. Kita bahkan kehilangan kemerdekaan karenanya. Hingga 50 tahun lalu kembali ke tangan putra-putri Indonesia. Ini kalau nggak salah bacanya kira-kira 10 detikan. Nah, setelah itu lanjut ada lagu. Ini waktu itu saya pakai tone yang agak tinggi memang karena masih kecil ya, nggak tahu dulu nggak belajar tone yang rendah, yang saya tahu tone-nya seperti itu aja. Nah, kalau kita baca lembut, kalau kita baca tone yang agak lebih rendah bisa dan nuansanya jadi beda. Contoh, wangi rempah dan alam Indonesia menarik minat dunia berabad lamanya. Kita bahkan kehilangan kemerdekaan karenanya. Hingga 50 tahun lalu kembali ke tangan putra-putri Indonesia. Gitu. Jadi voice over talent itu mereka seringnya memainkan tone. Tapi itu tergantung juga sih, tergantung si agency, tergantung si apa yang minta kita untuk ngisi VO gitu ya. Kita dia mau produknya mau di tone yang mana gitu, mau yang di agak rendah, karena kalau yang rendah itu biasanya agak lebih untuk program-program yang untuk produk-produk yang apa ya kental dengan maskulinitas gitu ya kira-kira ya, atau yang wah gitu ketika menampilkan gambar-gambar Indonesia yang indah gitu, maka suaranya harus diberat-beratkan, harus tone yang rendah juga gitu. Saya favoritnya suaranya dulu yang pengisi iklan, saya kenal orangnya. Pengisi iklan, sorry sebut merek keramik dulu ya. Ezenza, No I Like It. Nah, kayak gitu. Jadi kadang karena saya suka banget dengerin lihat karakter suara gitu, jadi saya ikut-ikutan punya karakter suara yang begitu. Nah, ngomongin karakter suara kelasmen, saya sering ditanya oleh teman-teman gitu. Pengen deh suaranya yang gitu, pengen deh suaranya yang seksi. Karena orang tuh menganggap seksi tuh kayaknya yang terlihat maskulin, terus ada serak-seraknya gitu ya. Padahal yang namanya karakter suara itu kita punya masing-masing dan tinggal kita poles gitu. Nanti kita akan obrolin lagi terkait karakter suara belakangan. Nah, ini contoh narasi radio. Kalau di radio karena sebenarnya radio itu pengen langsung menyapa pendengar antara si narator atau penyiar ke pendengarnya, maka kita lebih ke tone yang agak sedang gitu ya. Jadi dan intonasinya juga kayak ngajak ngobrol. Hai sahabat edukasi, apa kabar? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga saja perasaanmu sedang senang, bahagia, dan gak lagi sedih atau mengalami kesusahan. Nah, sahabat edukasi, pernah nggak sih kamu berprasangka sama orang lain? Pasti pernah ya, hayo ngaku gitu. Jadi, ketika ngisi suara, kadang semua badan kita ikut gerak, termasuk ekspresi wajah, termasuk mimik. Itu karena sangat berpengaruh ke intonasi kita. Saya kasih lagi, nah contoh yang tadi saya bilang, naskah berita TV. Karena ada beberapa ragam ya, mungkin ini bisa jadi contoh buat classmate semua ketika classmate mau berlatih, dan nanti suatu saat bikin audio audio VO contohnya, kirim beberapa karakter suara, lalu kirim ke agensi. Insya Allah kalau rezekinya classmate, itu ada aja nanti yang manggil. Karena sering kok banyak yang casting VO untuk program, untuk konten, untuk macam-macam. Saya kasih contoh yang berita. Nah, tadi kan saya bilang di berita itu kita dituntut cepat ya, termasuk VO juga harus begitu ada berita ya udah isi tag VO, bahkan biasanya one take oke, satu kali tag. Tapi tentunya kita harus nggak boleh sembarangan nih ininya.
nggak boleh asal jadi juga. Jadi biasakan untuk membaca terlebih dahulu naskah itu. Nah, kalau naskah berita TV, saya agak lebih cepat pace-nya, terus dia agak lebih energik gitu. GTK Berprestasi dan Berdedikasi tahun 2019 diberikan kesempatan menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2019 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Gitu. Nah, kalau dibaca grande nggak cocok. GTK Berprestasi dan Berdedikasi tahun 2019 nggak cocok banget. Jadi setiap naskah tentu ada perbedaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau mau VT profil, VT feature, ini kita bisa pakai yang suara atau tone yang kita bikin berwibawa gitu ya. Kayak gini, Ali Amran, Yayasan Taruna Pertiwi Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Awalnya hanyalah anak jalanan yang tidak memiliki cita-cita. Gitu. Ujungnya, kini anak jalanan itu menjadi insan peduli pendidikan. Gitu. Jadi dibuat wah gitu, kira-kira gitu. Nah, karena kita ngobrolin tentang alur produksi, kalau di voice over sebenarnya sama saja ya dengan alur produksi konten-konten yang lain. Tahapannya dari praproduksi, terus tahapan produksi sampai ke pasca produksinya. Di praproduksi itu saya menempatkan pada pemahaman naskah terlebih dahulu. Jadi begitu kita dapat skrip dari produser, dari sutradara, dari agensi, yang perlu kita lakukan pertama adalah baca naskahnya, baca ulang gitu. Lalu ketika masuk ke tahapan produksi, kita baru mengeluarkan teknik-teknik yang tadi, artikulasi, intonasi, pacing, itu kita baca, kita gunakan gitu. Nah, di pasca produksi ini udah terserah tim editing. Tapi kadang VO actor gitu ya, VO talent itu kerjanya udah kayak kita sekarang nih, pokoknya ngasih seminar juga dari rumah. Nah, teman-teman VO talent itu kalau nggak keburu banget ke studio, ya udah kerjainnya di rumah. Itu enaknya. Sehingga ketika di pasca produksi kita bisa ikut ambil bagian, paling nggak motongin yang tadinya salah. Yang ketika kita tag kan kadang nggak mungkin one take oke ya. Jadi kadang kita potong dulu, sambungin ke yang bagus, terus kita kasih ke studio gitu untuk diedit kembali. Nah, ini beberapa tips yang bisa classmate terapkan ketika mau mencoba jadi voice over talent. Karena modalnya sebenarnya ngomong doang. Dan sekali lagi, karakter suara yang classmate punya nggak perlu disamakan dengan karakter suara saya, karakter suara pengisi iklan-iklan yang ada di TV sekarang ini. Siapa tahu karakter suara classmate sekarang justru karakter suara yang dicari oleh salah satu produk yang mau launching gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita percaya diri aja, bakal ada rezekinya nanti gitu. Nah, tipsnya tadi saya bilang, ketika kita dapat skrip, kita baca berulang-ulang. Baca aja, baca lagi. Mungkin kalau iklan nggak terlalu banyak, tapi yang pasti ketika kita baca itu, kita jadi tahu di mana kita berhenti, di mana intonasinya gitu ya. Nah, setelah baca ulang itu kan di dalam hati ya. Nah, terus kita baca keras, read loud gitu ya. Dengan membaca keras itu kita bisa menentukan karakter suara tadi, mau yang lembut, mau yang energik, mau yang lucu gitu. Mau yang tone-nya agak tinggi supaya lebih kayaknya ceria gitu ya. Itu bisa kita tentukan di situ. Nah, satu lagi, kadang ketika take, kita saking keasikannya baca skrip, itu kita lupa di mana berhenti sehingga salah gitu maknanya. Nah, kalau sering saya kasih tanda seperti ini. Ada koma, skrip 1, kalau titik, jeda, berhenti, itu ini, garis miring 2 gini. Kalau koma biasanya nadanya, intonasinya agak naik sedikit ketika kita baca. Nah, kalau pas di ujung kalimat, titik itu agak turun gitu. Jadi kalau udah siap, maka kita bisa ready to take voice. Nah, ini yang harus kita punya sebagai VO talent, artikulasi.
Apa artikulasi itu? Kejelasan ucapan kita, lafal kita. Huruf-huruf A, I, U, E, O. Dulu saya waktu masih di komunitas teater, latihannya itu A, 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 A. A, I, U, E. Jadi macam-macam. A, I, U, E, O. Jadi kalau ada teman classmates atau mungkin ada saudaranya atau ada anaknya mungkin yang seneng teater, diikutin aja karena pasti bermanfaat banget. Bermanfaat banget buat apa? Buat nanti dia jadi untuk public speaking itu bermanfaat banget. Jadi pelafalan dia A I U E O A I U E O A I U E O itu nanti bermanfaat untuk ketika dia jadi VO talent atau jadi public speaker gitu ya. Itu pasti kepake banget. Nah, kadang kita juga takut nih begitu rekaman saking suasana studio dingin gitu ya, atau ini nih projectnya keren banget, lumayan banget nih dapatnya gitu, macam-macam. Jadi kita grogi. Itu biasanya kita pakai senam artikulasi, senam A I U E O itu tadi. Jadi untuk melemahkan, untuk melembutkan mimik kita gitu, A I U E O A I U E O gitu. Jadi kita agak lebih ini nanti agak lebih slow gitu ya. Nah, terus yang harus kita punya lagi karakter suaranya. Kita nih mau seperti apa karakter suaranya? Kalau saya di teman-teman kantor itu dicap karakter suaranya kayak kayak penyiar berita TVRI zaman dulu katanya. Karena ya itu tadi terlalu tone-nya terlalu berat kadang, dan memang spesialisasi saya di situ. Jadi ketika dapat konten yang harusnya kontennya yang agak ceria, saya nggak masuk di situ. Jadi kalau classmate mau menentukan karakter suaranya apa, tanya lingkungan sekitarnya. Di tag voice-nya, kemudian disuruh dengerin orang, mereka menganggap apa nih? Oh, karakter suaranya lembut. Terus coba cek orang lain lagi, misalnya lucu gitu. Oh, berarti karakter suara classmate ada di karakter suara yang seperti itu. Nah, tinggal dimainkan. Kalau sudah tahu karakter suara kita, tinggal kita latih artikulasinya, pacingnya, baca cepat, itu tinggal kita latih. Nanti kalau sudah terlatih itu, insya Allah jadi VO yang keren banget. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah ini, pede, percaya diri. Kalau nggak pede, mau suara yang sekeren apapun, nggak akan bisa tampil. Dan lakukan dengan sepenuh hati. Saya punya pengalaman nih, ketika saya bukan dipaksa ya, terdesak harus VO, dapat orderan harus VO. Tapi kondisi saya nggak memungkinkan waktu itu. Akhirnya saya cari tempat yang agak sepi, tapi dengan kondisi yang nggak memungkinkan, sehingga saya nggak sepenuh hati nih ngeluarin VO-nya. Akhirnya ditolak loh, suara saya nggak jadi, padahal udah mau orderan gitu. Jadi nggak bisa kita kalau nggak lakukan dengan sepenuh hati. Nah, ini yang juga penting, classmate. Jadi, ketika kita take VO, kita harus sesuaikan dengan naskah. Kalau misalnya naskahnya, kontennya isinya semangat, maka keluarkan smiling voice-nya classmate. Jadi, ketika kita keluarkan voice, maka wajah kita ikut senyum. Gitu. Suara senyum menghasilkan intonasi yang ceria dan bahagia. Jadi kita harus ikut senyum juga. Kalau kita datar, suara senyum menghasilkan intonasi yang ceria dan bahagia. Enak banget. Jadi harus ada ekspresi ikut-ngikut ketika kita take voice. Termasuk untuk misalnya di naskah ada yang sedih, yang perlu membangkitkan empati, maka ekspresi atau mimik kita juga harus ikut. Nggak bisa suara kita jadi nuansanya ceria atau sedih, tapi wajah kita nggak bermain di situ gitu. Nah, yang wajah datar juga sebenarnya bisa masuk untuk karakter-karakter tertentu. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini ya, ke teknik produksi. Di tahapan produksi di VO itu, yang paling berperan adalah saya dulu waktu kuliah di broadcasting, ada mata kuliah namanya olah suara dan penyajian, olah suara dan presenting. Nah, di sini kita diajarkan selain tadi yang vokal A, I, U, E, O tadi,
kita diajarkan intonasi, mengayunkan nada, gitu, mengayunkan nada suara, gitu, mengayunkan suara, naik, turun, penekanan di mana itu diajarkan di situ. Jadi kita harus bisa baca tapi kayak berkomunikasi gitu, nggak kayak baca novel untuk sendiri. Ya kayak baca dongeng buat anak-anak kita deh gitu. Kalau baca dongeng kan kita harus mendongeng, bukan baca dongeng, baca buku untuk mendongeng. Itu kan kita harus punya intonasinya, penekanannya di mana gitu ya. Terus tone-nya kita juga harus tentukan seperti tadi. Nah, kalau peralatan produksinya ini hardware ya. Kalau hardware itu beragam. Kalau kita pengen kualitas yang bagus, outputnya juga bagus, maka harganya juga bagus. Tapi kalau yang standar, ya selama kita kualitas suara kita oke, insya Allah bisa terjaga. Tapi kualitas suara kita oke, terus peralatan jauh di bawah standar, maka jadi rusak. Makanya penyanyi-penyanyi itu rela mengeluarkan jutaan, bahkan ratusan juta rupiah untuk hanya membeli mic. Karena dia nggak mau suara dia yang sudah keren hancur gara-gara mic yang harganya di bawah rata-rata gitu. Nah, peralatan produksinya ini, mic, terus sekarang sudah gampang kok pakai handphone kita sudah bisa take voice, bisa dengan tambahan mic juga yang yang bisa masuk ke ininya, ke colokan yang ada di mic yang di bawah handphonenya. Kemudian juga bisa pakai laptop, langsung di laptop itu kita bisa pasang aplikasi termasuk di handphone ya. Di handphone kan kalau di Gawai, maksud saya di Gawai itu kan sudah ada yang built-in sebenarnya, aplikasi-aplikasi untuk sound recorder, tapi itu nggak maksimal. Jadi kalau bisa kita tetap unduh aplikasi baru. Kalau di laptop saya pakai Audacity biasanya. Nah, nanti kalau di handphone saya lupa namanya, tapi saya juga punya aplikasi di handphone yang saya suka gitu, karena familiar ketika cut-to-cut-nya, kemudian juga efek normalize suaranya juga lebih bagus. Gitu. Nah, ini tips yang mungkin bisa terpakai banget, pasti terpakai banget ketika kita take VO. Satu, pastikan ruangannya tertutup. Karena kalau nggak di ruang tertutup, kayak sekarang nih saya ada di luar, masih kelihatan, masih ada kedengaran noise ya, orang lewat, mobil, motor lewat gitu ya, jadi rusak suaranya. Bahkan ketika itu nanti di studio sama teman-teman teknis, sama teman-teman editor mau dikurangin susah, jadi ketika itu dikurangi nanti sayang suara kita ikut tergerus gitu. Kemudian kalau saya karena peralatannya nggak terlalu yang high gitu ya, maka saya punya treatment tertentu dengan mic. Kalau yang mic yang mahal itu kita dengan jarak yang teknik miking yang misalnya deket gitu ya, itu masih nggak masalah. Tapi kalau yang mic sederhana, saya terlalu deket itu itu selalu rusak gitu suaranya. Jadi karena yang standar, jadi saya selalu kasih jarak 1 jengkal ke mic supaya menghilangkan noise, menghilangkan suara angin yang keluar dep-dep gitu, yang kerikot di aplikasi. Terus kita harus bahagia, karena kalau nggak bahagia, akhirnya cara bacanya juga jadi ya gitu, jadi nggak bagus. Pahami naskah, dan yang pasti kita harus sehat, karena salah satu penyakitnya nih VO talent kalau lagi sariawan itu nggak enak banget. Mendingan nggak usah take VO dulu, sembuhin dulu sariawannya baru take VO. Karena pasti agak susah ya kalau misalnya kita lagi dalam kondisi sakit untuk bisa take VO yang bagus gitu. Nah, ini sudah hampir habis. Sebelum kita tanya jawab ya, classmate. Pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini tadi yang saya bilang kalau VO Talent itu dia punya studio sendiri, punya aplikasi sendiri yang dia bisa misalnya edit suara yang sudah dia take, terus suaranya itu misalnya menurut dia nggak bagus, dia take ulang, dia hapus suara yang tadi gitu. Jadi nggak nyusahin orang studio, nggak nyusahin si editor, harus milih-milih lagi. Nah, itu sangat membantu teman-teman editor. Jadi si VO Talent kalau bisa juga punya kemampuan atau keterampilan untuk menggunakan aplikasi audio editing. Audacity itu salah satu aplikasi yang saya pakai, juga Cool Edit atau Adobe Audition itu juga bagus. Apa yang harus dipahami?
Yang penting teknik dasar aja kalau di fase produksi untuk aplikasi audio editing. Satu, memotong, cutting, kemudian menyambung menyambung antara satu waveform ke waveform yang lain, itu, terus normalize suara kita. Kadang suara kita tuh terlalu rendah, jadi kita harus normalize. Kalau di Audacity itu ada di pilihan efek bass and treble. Kalau di Cool Edit ada istilah efeknya tuh normalize, maka dia jadi gain-nya jadi naik sendiri kalau terlalu rendah. Audio gain itu tinggi rendahnya audio, berapa desibel gitu. Terus kita harus bisa juga kalau terlalu banyak noise-nya kita kurangin sendiri dengan efek noise reduction. Jadi empat efek, 4 teknik ini dalam fase produksi kalau bisa kita kuasai juga. Itu kalau sudah benar-benar hidupnya dari PO talent, kalau sudah menghasilkan. Tapi kalau masih baru, nggak perlu pusing mikirin sampai pasca produksi. Yang penting keluarin dulu suaranya. Yakin dulu, tentukan karakter suara dulu, latihan artikulasi, pace-nya, baca cepatnya dilatih, itu dulu. Direkam beberapa karakter suara, lalu kirim ke studio. Tunggu rezekinya, siapa tahu nanti ada yang telepon. Gitu, Mas Habib. Ini pesan-pesan dari saya sih terakhir. Suarakan suara indahmu, yakinkan diri untuk bisa berkreasi, karena dengan prestasi hidupmu jadi lebih berarti. Gitu. Itu MSALAUB gitu kan, bukan yes. Hadis ayat, bukan ya, HR bukan HR ya. Apa sih istilahnya ya, sanat ya, sanatnya kurang kuat gitu ya. Tadi ya memang mempertahankan karakter suara itu yang memang menjadi PR kalau memang teman-teman yang classmate semua yang memang sudah VO ini menjadi bidangnya gitu ya. Tapi kalau yang belum memang melatih lagi itu menjadi hal penting ya. Ketika yang terkait voice over ini kan biasanya teman-teman di classmate semua ini kan enggak hanya menjadi voice over ya. Voice over itu bisa menjadi ilmu dasar, misalnya jadi MC gitu ya. Yes, karakter suara itu selalu digunakan gitu ya. Apalagi tadi yang tanda koma, tanda titik 2 kali, itu tuh biasa memang kita kalau jadi MC itu saya bikin sendiri gitu. Ya, benar. Itu seperti apa mempertahankan karakter suara kita itu loh, Mas Ayubi? Benar kata Mas Habib tadi bahwa kalau mau mempertahankan ya udah dilatih lagi gitu ya. Termasuk dengan misalnya kita dapat order MC gitu ya, itu salah satu cara kita mempertahankan karakter suara kita selain menjaga makanan dan minuman. Dulu saya pernah membersihkan taring. Ya, kita suaranya itu pakai gurah, sempat dulu 2-3 kali. Tapi setelah ini sih sudah jarang, tinggal karena sudah terbentuk kali ya. Begitu sudah terbentuk ya udah mau makan apa aja, alhamdulillah sih begini-begini aja suaranya. Oh gitu ya. Kayak gitu, suaranya jadi suaranya Mas Ayubi juga kayak nggak asing ya di telinga ya kalau sering nonton TV edukasi. Oh iyalah, kebetulan di situ dinasnya. Itu makanya. Nah biasanya kalau kita ngomong ya Mas Ayubi, ketika biarpun kita megang teks ya, itu ada biasa kalimat gitu, terus ada jeda-jeda agak lama gitu. Itu untuk menghilangkan seperti itu kan itu biasanya mengganggu ya Mas Ayubi itu. Misalnya lagi ngomong itu padahal sudah tidak ada di tulisan itu Mas Ayubi. Iya, itu ke teknik public speaking ya, teknik ketika kita berhadapan dengan publik, bahkan ketika di dalam studio pun, ini pengalamannya Mas Habib, ketika di dalam studio pun tidak berhadapan dengan publik sekalipun, berhadapannya cuma sama mic sama operator di depan, itu kadang secara otomatis bagi yang ada yang bilang gagu gitu ya, langsung ketahan tuh, yang tadinya sudah terekam di kepala, ya udah berhadapan dengan mic itu sering terjadi begitu. Caranya tadi yang saya bilang, relax saja. Terus kalau lagi tegang merasa nggak nyaman, tadi yang senam muka tadi a u e o a u e o itu jadi lemes deh semuanya. Kira-kira gitu. Iya. Nah itu yang sering kita temukan ya biasanya gitu ya. Terus satu lagi yang keramik Essenza, itu aku langsung kenal banget suara itu ketika kalau lagi nonton bola.
Iya, wah sering banget ya iklan itu. Iklan bola terus itu ya. Heeh. Itu tahu nggak? Itu pengisi suaranya itu orang rumah tangganya Istana loh. Wow. Istana Saat Bogor ini, saat dulu. ini. Enggak, udah Oh, udah. waktu beliau aktif dulu. Jadi suara beliau, jadi beliau memang protokoler Istana. Kan kita tahu kalau suara-suara protokol ya Ya. memang keren-keren ya. Termasuk protokol Kemdikbud tuh ada yang Mbak siapa namanya? Saya lupa. Itu juga bagus suaranya. Jadi kalau yang Ezenze itu berat dan itu keren. Serak-seraknya itu dapat apa cocok sama karakter keramiknya gitu. Nah, si keramik itu pengen menunjukkan, iklan keramik itu pengen menunjukkan ini keramik yang kuat, keramik yang maskulin, makanya suara yang dipilih suara-suara yang kayak bapak itu. Gitu Mas Albi. Ya memang di beberapa teman-teman classmate kita nih sudah ada beberapa pertanyaan ya Mas Ayub. Satu lagi ya sebelum aku mau pertanyaan dari teman-teman nih. Ketika mengaplikasikan voice over, soalnya banyak classmate ini seorang guru loh. Oke. Untuk mengaplikasikan ke pembelajaran di sekolah itu seperti apa Mas Ayub? Kepake banget buat Bapak Ibu guru ketika itu mau apalagi sekarang kan kita bikin konten-konten pembelajarannya seringnya Bapak Ibu guru ya. Bikin video pembelajaran, bagi yang punya kemampuan bikin animasi pembelajaran. Nah, kalau yang sudah punya kemampuan bikin animasi itu akan lebih keren lagi kontennya dengan VO yang diproduksi oleh Bapak Ibu guru sendiri gitu. Kalau misalnya kita VO-nya, karena saya sering juga melihat bahkan menilai konten pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tapi VO-nya sederhana gitu ya, yang saya bilang tadi bacanya datar, terus nggak kayak Bapak Ibu guru, intonasinya nggak kedengeran ya, intonasinya nggak dimainin gitu, ya, betul. Terus penekanan katanya tuh nggak ada di situ gitu. Nah, kalau ternyata ilmu ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru ketika merekam konten pembelajaran dengan VO Bapak Ibu guru dengan karakter suara Bapak Ibu guru yang sudah bagus misalnya, terus ditambah intonasi, ditambah penekanan kata, kontennya jadi lebih menarik, lebih bagus pasti. Karena gini, kalau audio itu kan Mas Habib dia kalau nggak ngelihat wajah saya atau nggak ngelihat videonya, visualnya gitu ya, orang tuh akan terbentuk yang disebut istilahnya theater of mind gitu. Jadi kadang kita membayangkan nih begitu dengerin suara ini orangnya kayak gini nih gitu. Saya aja dulu sempat jadi penyiar, begitu ketemu sama pendengar, ya kok beda banget sama suaranya gitu. Tanggapan suaranya daripada orangnya ya. Suara menipu wajah. Suara menipu. Gitu Mas. Jadi theater of mind dari kekuatan audio itu bagus banget, keren banget. Apalagi kalau Bapak Ibu guru bikinnya podcast, itu lebih ini lagi, lebih kuat lagi nanti. Oke. Baik, Mas Ayub, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman classmate yang sudah hadir di channel YouTube. Yang pertama mungkin Mas Roland, kita pertanyaan pertama dari classmate dari Mbak Yayuk Luciana. Izin tanya Mas, beda voice over dengan dubbing apa ya? Oke, voice over dengan dubbing. Sebenarnya prosesnya sama, isi suara juga. Cuman kalau VO itu macam-macam sih. Biasanya teman-teman VO talent ya menyebutnya kalau voice over itu untuk yang konten-konten berita, konten-konten iklan, konten-konten yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau dubbing itu kita mengisi suara karakter tokoh di dalam video itu, bisa karakter anime, karakter kartun gitu ya. Jadi ada sosok yang kita isikan suaranya, makanya disebutnya dubber atau sulih suara gitu ya, mengganti suara yang sudah ada dengan suara kita dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lain gitu. Jadi kira-kira gitu. Komunitasnya juga biasanya agak beda komunitas pendatangnya Mas Habib. Jadi kalau yang voice over itu kayak dari saya tuh teater gitu ya, itu rata-rata masuk yang penyiar, reporter, rata-ratanya larinya ke voice over. Tapi yang biasa dubbing itu yang dia punya karakter suara banyak. Ada teman saya sebutkan aja namanya, Mbak Mirna.
itu dia bisa 5 karakter suara deh. Kak, coba nanti cari di Facebooknya dia. Itu dari karakter suara yang lucu, karakter suara yang keibuan, itu dia bisa. Nah, itu teman-teman dubber yang menguasai. Kalau teman-teman VO, kayak saya paling main di tone. Oke. Gitu. Baru mau belajar sih jadi dubber. Memang menarik ya, dubber itu kreativitasnya luar biasa itu dubber ya. Betul. Karena menyesuaikan banget karakter-karakter yang sedang dimainkan gitu ya. Iya, kan kalau dubber itu sampai gerakan misalnya si kartunnya bergerak geser dikit, dia mesti ngeluarin suara gitu. Jadi itu tuh yang makanya dibilang VO talent. Jadi harus mampu berperan gitu, memainkan suaranya. Gitu. Voice over ini dan dubber ini kan berarti videonya dulu udah selesai baru voice-nya yang masuk ya gitu ya Mas, yang dari segi prosesnya ya. Apa suaranya? Kalau gimana? Iya, jadi kalau voice over dan macam dubber ini berarti kan kita harus menyelesaikan videonya dulu gitu ya, nggak bisa berbarengan di produksi ya gitu ya. Tergantung sih Mas Habib, kalau kayak film anime itu kan ada videonya dulu, baru kita suarakan, baru kita dubber. Tapi kalau VO biasanya berbarengan nih, kayak saya naskah berita ya. Naskah berita itu setelah turun liputan teman-teman terus masuk ke editing, editing ekspor gambar, si voice over juga take audio gitu. Jadi berbarengan pengerjaannya, nggak dijadiin dulu materinya sampai jadi baru diisi suara, enggak. Justru sebenarnya take VO dulu seharusnya yang ideal. Jadi memang diurutin ya, voice overnya dulu jalan, terus gambar-gambarnya disesuaikan sama voice over ya. Benar, yes. Kalau yang berita itu ya, konten berita ya. Baik. Yang berita gitu. Baik. Termasuk konten pembelajaran sih Mas Habib. Kalau konten pembelajaran juga begitu biasanya. Jadi kita ada skrip dulu kan. Kalau produksi itu kan latarnya tuh, dasarnya yang paling utama kita punya skrip. Skrip itu yang jadi pegangan teman-teman produksi di lapangan, yang jadi pegangan teman-teman voice over, yang jadi pegangan si editor. Jadi kalau sudah skrip dibaca dulu oleh voice over talent, setelah itu masuk ke meja editing gitu biasanya. Oke, siap. Dari Mbak Gisela nih, Mbak Mas Ayub nih, Gisela Anisti. Kalau cadel ya, atau lidahnya pendek gitu cadel ya, bisa nggak sih jadi voice over talent? Menurut saya bisa, karena tadi yang saya bilang tadi, orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Coba deh, kayaknya pernah lihat iklan komentator bola yang jebret-jebret nggak? Ah ya, oh iya itu cadel itu. Ya, minum itu kan suaranya memang nggak terlalu cadel sih, tapi dengan karakter suara yang seperti itu dia bisa masuk. Termasuk Rico Ceper yang siaran di radio apa itu kan R-nya nggak bisa tuh dia, tapi dia bisa kok jadi penyiar gitu. Artinya tinggal nguatin kemampuan ini aja, ini kita intonasi kita dikuatin gitu. Insya Allah bisa. Nanti ketemu kok produk yang butuh suara seperti itu gitu. Biasanya gitu. Mungkin di produk-produk tertentu kayak berita mungkin nggak bisa sih Mas Habib. Tapi di produk-produk yang lain mungkin bisa masuk. Memang harus artikulasinya memang harus jelas kalau berita ya. Betul. Baik, lanjutnya dari classmate sudah banyak nih. Dari Triana Hasan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri Mas Ayubi biar bisa tampil di hadapan orang banyak? Wow, pede. Sebenarnya tanya ke Mas Habib juga bisa jawab tuh Mas Habib. Saya tuh sering lihat kontennya Mas Habib di kelas bersama kita kan. Dari awal bawah sampai terakhir itu always smile, selalu semangat dalam kondisi apapun, pagi, siang, sore gitu. Iya. Kita bisa contoh kayak yang Mas Habib lakukan. Jadi yang penting semangat aja. Yang penting yakin deh apa yang kita kerjain itu pasti bermanfaat buat orang lain. Ngomong-ngomong, saya juga sebenarnya kalau ditanyain percaya diri nggak sih tampil di kelas bersama gini, terus ngajarin voice over, bahkan kalau kita cek aja deh di YouTube, itu
VO talent yang keren-keren sebenarnya lebih banyak. VO talent yang punya karakter suara yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu banyak. Kemarin sempat viral VO yang ini, yang pesawat Garuda masuk di podcastnya Sandiaga Uno. Nah itu keren-keren. Apalah saya gitu kalau misalnya berpikir bukan percaya diri ya. Tapi ya udah kita punya kemampuan, kita punya pengalaman. Jadi kalau saya prinsipnya gini Mas Habib, setiap orang itu punya field of experience yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sama frame of knowledge yang juga beda. Jadi pengetahuan dan pengalaman kita tuh masing-masing beda. Ada yang saya tidak ketahui dari Mas Habib, ada juga yang Mas Habib ketahui saya nggak tahu. Ya, betul. Jadi kita bisa sama-sama. Makanya kelas berbagi ini hadir untuk itu ya Mas. Oke, kelas bersama. Kelas bersama itu hadir untuk itu ya. Iya, betul. Ya memang dari awal sih memang saya basicnya SMA-nya bahasa, Mas Ayub. Oke. SMA-nya bahasa, terus kuliahnya langsung seni rupa gitu. Jadi sebenarnya dari bahasa sendiri itu kita sudah diajarkan bagaimana percaya diri di depan panggung gitu. Jadi sampai sekarang kerjaan saya tuh kalau di kantor jadi MC. Jadi MC selalu jadi pembicara gitu selalu tuh. Oke. Utamanya percaya diri. Oke, siap betul. Baik, ada lagi nih Mas Roland, pertanyaan nih kayak udah banyak banget nih dari Hadian Studio. Bagaimana karakter dan intonasi suara yang cocok untuk membuat video pembelajaran? Karena sekarang kita sebagai pendidik diharuskan melakukan pembelajaran PJJ secara daring. Ini udah jadi tuntutan ya, karena di era pandemik ini ya. Betul Gimana banget. Mas Ayu? Kalau yang pembelajaran kan rata-rata kalau nggak video model pembelajaran sendiri yang terdiri dari sintak-sintak pembelajaran tahapan-tahapannya, atau juga yang tadi saya sebutkan ada tutorial atau instruksional dari satu materi gitu ya. Nah maka karakter suara yang paling cocok adalah karakter suara yang tone-nya lebih sedang, misalnya pacing-nya juga sedang. Pacing itu tadi ya kecepatan kita membaca. Misalnya contoh ketika matahari proses fotosintesis di dalam proses fotosintesis yang bisa diketahui oleh siswa adalah satu apa gitu, dua jadi harus pacingnya tuh agak lebih santai, terus tone-nya juga nggak terlalu rendah banget tapi nggak terlalu bisa nada tinggi kalau untuk anak-anak yang PAUD. Kalau yang PAUD jenjangnya kita harus punya tone yang agak ceria. Kayak guru PAUD deh kalau jaga anak PAUD. Halo semuanya, apa kabar? Nah itu suara ton ketika isi VO untuk konten-konten PAUD tuh kalau bisa yang ton-ton yang tinggi, yang ceria. Oke. Jadi membawa suasana pembelajaran itu menjadi ceria ya. Betul. Jadi tergantung siapa viewernya, tergantung siapa konten itu untuk anak PAUD kah, untuk SD yang kelas rendah kah, atau untuk yang SMP dan SMA. Jadi sekali lagi lihat viewer, termasuk iklan kan, iklan juga tergantung pada si ininya, pada siapa iklan itu mau kita tayangkan. Oke. Dan itu menentukan kesuksesan video pembelajaran itu ya buat sahabat classmate yang sebagai pendidik ini ya. Banget, menentukan banget Mas. Kalau misalnya video doang yang kita utamakan itu agak susah untuk bisa kita masuk ke intisari pembelajarannya. Tapi kalau VO-nya udah kuat, visualnya kuat, insya Allah jadi keren konten pembelajaran. Oke. Ini saya udah dibisik-bisikin nih. Yang tadi 50K gimana nih Mas Ayub? Makanya tadi saya tanya, sebenarnya saya pengen live dengerin suara classmate langsung baca naskah. Tapi kalaupun nggak bisa di sini, saya gabung kok di grup chatnya. Boleh nggak itu nanti jadi boleh siap. Berkirim. Boleh nanti. Boleh ya, nanti saya lihat. Oke, closing statement ya Mas Ayub, pesan dari narasumber dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Mas Ayub. Pesan yang paling penting buat classmate semua, apalagi ini banyak bapak dan ibu guru yang sudah luar biasa memberikan waktu, memberikan materi kepada peserta didik di seluruh Indonesia.
yang terus menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Salut banget untuk semua guru, semoga bisa tetap semangat, dan apapun yang Bapak Ibu guru miliki, kompetensi apapun yang Bapak Ibu guru miliki, tetap lakukan itu dengan sepenuh hati, termasuk jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan konten-konten pembelajarannya lebih maksimal, maka Bapak Ibu guru bisa terapkan ilmu dari kita sore hari ini di Voice Over sore hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, Yes. makasih banyak teman-teman classmate yang sudah ngasih pertanyaan ya buat Mas Holikil Abadi. Nanti bisa langsung cek IG-nya Mas Ayubi. Ada IG-nya? Mungkin Ada nanti Rumah bisa Langit Official. Oke, nanti diketik Mas Roland ya. Siap. Sudah ada, bisa di layar ya Mas Roland. Baik, terima kasih Mas Ayubi sudah mau bersedekah ilmu di kelas bersama. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Habib, Mas Roland, semuanya terima kasih. Oke, alhamdulillah berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan juga klik lonceng di YouTube-nya sebagai pengingat video diskusi update dari kelas bersama. Jangan lupa di Instagram Rumah Langit Official, kita bisa lihat tadi dari narasumber ya. Kemudian ada IG dari kelas bersama kita juga, kemudian di YouTube di kelas bersama kita, dan saya Habib juga ada @Habib Prastio ya Instagram. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prastio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.